Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Rah, Aira," panggil Nita. Gadis itu datang dengan kebaya yang ia pilih. Cukup bagus meskipun tidak mahal. "Pas, ya sudah, kamu ganti lagi." "Baik, Non." Setelah Aira pergi, Nita menghubungi seseorang, meminta semuanya sudah beres esok harinya. Setelah semua beres, ia meninggalkan rumah. Ada acara yang harus ia hadiri. Pulang-pulang hari sudah gelap, baik Nita dan Farel sama-sama pulang telat. Keduanya masih perang dingin, terutama Farel. Pria itu sangat suntuk, hampir saja tidak pulang malam ini karena Nita terus menghubungi lewat telepon. Akhirnya ia pulang. Niatnya sih menghindar dari pernikahan yang akan diadakan besok. Bagaimanapun juga, Farel masih tidak menerima ide pernikahan kontrak tersebut. Malam ini Nita melancarkan jurus agar Farel luluh. Besok sudah hari H. Dia tidak mau rencananya gagal. Malam ini ia akan memberikan kepuasan pada suaminya itu agar Farel lebih lunak dan menuruti apa maunya. Di atas ranjang yang empuk, malam ini Nita berbaring di pelukan Farel sambil meletakkan tangannya di perut kotak-kotak Farel. Lantai kamar sudah berantakan, pakaian keduanya sudah berserakan di atas lantai. Setiap mereka ribut, Nita selalu bisa menyiram bara api dalam diri sang suami. Cukup servis sampai puas, maka suaminya akan luluh seperti sekarang ini. "Mas, jangan lupa besok ya," Farel mencebik. "Aku hanya ingin punya anak dari kamu, Nit." Nita langsung memeluk erat. "Tapi aku nggak mau hamil," bisik Nita. Farel menghela nafas panjang. "Lalu kenapa aku harus membuat gadis kampung itu hamil? Ayolah, Nit, aku masih waras. Punya istri, kenapa melakukan itu dengan perempuan lain? Dia nanti juga istri Mas. Setelah hamil dan anak itu lahir, sudah, Mas tinggal ceraikan dia. Kita hidup normal seperti semula. Mas punya anak, aku masih bisa mengejar karir. Dia juga sudah aku bayar mahal." Farel hanya memejamkan mata. Ia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hati istrinya sudah tidak bisa diubah. Dia bersikeras tidak mau hamil juga. Pagi hari, suasana di kediaman Farel dan Nita sedikit berbeda. Di ruang tamu itu, sesaat lagi akan diadakan sebuah pernikahan antara Farel dan Aira. "Ingat ya, ingat kontraknya," ucap Nita. Ia mewanti-wanti pada Aira yang terlihat anggun, lebih muda darinya. Aira tidak boleh ada rasa dengan Farel. Gadis dari kampung itu hanya alat pencetak anak, tidak lebih. Setelah memberi peringatan dini pada Aira, Nita sendiri mengantar Aira duduk di sebelah Farel. Sementara itu, Farel seperti tidak tahan, ingin segera acara itu cepat selesai. Hingga sampai pengucapan ijab kabul yang ia ucapkan dengan setengah hati. Setelah melakukan prosesi akad yang dadakan dan persiapan seadanya, kini Aira resmi menjadi istri dari Farel. Ya, meskipun hanya istri sirih, istri sementara yang akan diceraikan begitu sudah mendapatkan anak. Agar Aira cepat hamil dan perjanjian cepat selesai, dengan sengaja Nita mengirim suaminya untuk bulan madu di sebuah hotel dengan Aira. Yang pasti Farel masih menolak. Tidak habis akal, Nita membuat Farel mau tidur dengan Aira. Ia sengaja menaruh obat dalam minuman suaminya agar Farel mau menyentuh Aira. Hotel Emerald Presidential Suite. Farel merasa tubuhnya seperti terbakar malam ini. Dia tampak gelisah. Ia melonggarkan dasi agar lebih bisa bernafas, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman.
Ada apa denganku? Sial, ia mengumpat saat merasakan sesuatu yang tidak beres. Sedangkan Aira, gadis itu ketakutan saat terjebak dalam satu ruangan bersama Farel yang menatapnya dengan aneh dan tidak biasa. Farel mengusap wajahnya, kemudian langsung ke kamar mandi, berharap derasnya air dari shower mampu meredam panas jiwanya. Sayang, itu sama sekali tidak berhasil, hingga ia memanggil Aira dengan satu teriakan, "Aira!" Malam ini adalah malam pengantin, harusnya menjadi malam yang indah bagi Aira. Berhubung ini adalah pernikahan kontrak, sebuah pernikahan dengan dasar perjanjian akan berpisah pada akhirnya, maka malam ini sama sekali tidak berarti. Malah mungkin terasa sangat mengerikan karena Aira yang masih muda itu masih perawan. Terjebak satu kamar dengan pria, meskipun itu adalah suami sahnya, tetap saja membuat hati Aira dilanda gelisah dan khawatir. Demi keluarganya yang sedang terlilit hutang, ia harus menjual tubuhnya, menjual rahimnya pada wanita bernama Nita itu. Dan setelah berhasil hamil, maka ia harus melahirkan anak itu, kemudian memberikannya pada Nita serta Farel. Kini tepat di malam pertamanya, Aira mondar-mandir. Ia tampak panik. Apalagi saat Farel, suami barunya itu berteriak memanggil namanya. Kemarin, bahkan tadi, pria itu masih bersikap dingin padanya, menatap Aira dengan sebelah mata seolah jijik dengan wanita tersebut. "Aira!" teriak Farel sekali lagi. Semakin panik, Aira hanya bisa menatap pintu kamar mandi dengan tatapan penuh ketakutan. Di dalam sana, di dalam kamar mandi, Farel mengumpat tidak jelas. Ia merasa marah karena apa yang sedang menimpanya. Ada yang tidak beres pada tubuhnya dan ia paham betul itu adalah reaksi obat perangsang. "Di mana anak itu?" Farel kemudian mengambil bathrobe. Ia memakai handuk model kimono itu dengan gusar. Klek. Aira melonjak kaget saat pintu kamar mandi terbuka. Ditatapnya dengan takut pemilik mata yang sudah merah tersebut. Tuan, Aira sampai gagap karena sangat gugup. "Apa kamu tuli? Saya sudah panggil kamu berkali-kali," sentak Farel sangat kasar. Padahal ia sangat butuh wanita itu saat ini untuk melepaskan rasa tersiksanya akibat pengaruh obat. Maaf Tuan." Kesal, Farel langsung menarik lengan Aira, kemudian mendorongnya ke arah ranjang sampai gadis itu ketakutan. "Tuhan, tolong aku." Wajah Aira saat ini tengah ketakutan. Sikap kasar Farel serta tatapannya itu yang bagai monster cukup membuatnya bergidik ngeri. Kalau bisa lari, kalau tidak butuh uang banyak, lebih baik Aira jadi TKW saja daripada jantungnya was-was karena dapat suami yang mengerikan seperti Farel. "Buka bajumu," titah Farel dengan suara serak. Aira jelas takut. Bagaimanapun juga ini adalah kali pertama baginya. Selama ini ia tidak pernah membuka baju di depan pria. Bagaimana ini? Batin Aira yang dilanda dilema berat. "Apa kau bodoh? Aku bilang lepas pakaianmu," sentak Farel dengan kasar. Gadis muda itu sangat ketakutan. Dengan tangan yang gemetar, ia mulai melepaskan apa yang ia pakai. Di depannya, Farel menatapnya tajam. Pria itu juga mulai melepaskan bathrobe yang semula ia kenakan. Ia lempar dengan asal, sudah tidak peduli lagi. Apalagi saat melihat Aira hanya memakai baju dalam saja, jijik sudah pasti. Tapi reaksi obat yang ia minum membuatnya kehilangan akal. Dia yang menatap rendah pada diri Aira kini seolah menelan ludahnya sendiri. "Sial," umpatnya sembari mendesis.
Farel langsung menarik Aira agar mendekat padanya. Pasangan pengantin baru itu kini duduk berhadapan di atas ranjang yang penuh dengan taburan kelopak mawar. Malam ini, meskipun hatinya sangat tidak ingin, tapi tubuhnya sangat butuh seorang wanita yang bisa melepaskan belenggu yang menyiksa tersebut.